Nasib Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi tanda tanya. Baru-baru ini KPK memberhentikan Endar dengan hormat, di mana lembaga anti rasuah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tugas Jenderal Bintang 1 itu karena alasan habis masa jabatan. Namun berbeda dengan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan memperpanjang masa jabatan penugasan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sebelumnya, Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Karyoto dikembalikan ke Polri sejak akhir Maret lalu. Tak terima atas keputusan pemberhentian dirinya, Endar pun melaporkan Sekjen KPK Cahya Harifa dan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Endar pun enggan menyimpulkan apakah pemberhentian dirinya terkait dengan pengusutan kasus Formula E yang sempat menyeret Anies Baswedan sebagai saksi, di mana Endar dan Karyoto berbeda pendapat dengan pimpinan KPK mengenai kelanjutan kasus Formula E. Endar saat itu menilai kasus Formula E belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan dan mempertahankannya di tahap penyelidikan. Itu agak mengganjal dia. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada M. Yasin, mantan Komisioner KPK. Selamat pagi Pak Yasin. Pak Yasin, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Mbak Vita dan Bung Arif. Apa kabar? Siap. Ya. Baik, Alhamdulillah Bapak. baik. Terima kasih banyak Sehat, Pak Pak Yasin. Yasin. Oke, selanjutnya juga saya akan perkenalkan di studio sudah ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Bang. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sama juga. Iya, sebetulnya kami juga sudah berkali-kali mengundang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun sayang Tapi sekali jawab tadi pagi itu sama berhalangan jurubicara hadir. KPK. Apa jawabannya, Vi? Mas Ali Fikri ke salah satu produser kami bilang katanya nanti dulu deh, nggak yang sekarang, katanya Oke, begitu. artinya kan Terima kasih berhalangan hadir atas ya. responnya ya, gitu ya. Ya, artinya berhalangan hadir. Kita harapkan sih ada perwakilan KPK untuk kemudian bisa join di sini berdiskusi bersama kami ya, Vi ya. Tapi tidak apa. Kita lanjutkan saja diskusi kita. Saya mau ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, kalau kita lihat bahwa yang dilakukan KPK ini, itu kan melakukan pencopotan terhadap anggota Polri, itu kan sebetulnya berseberangan ya. Karena kalau kita lihat surat yang disampaikan oleh Kapolri, ini kan menyampaikan bahwa untuk memperpanjang jabatan dan juga penugasan dari yang bersangkutan. Anda melihat dalam hal ini KPK melakukan pelanggaran kah atau seperti apa, Pak Yasin? Iya. Jadi kalau surat Pak Kapolri-nya itu meminta pimpinan KPK untuk memperpanjang Direktur Penyelidikan Pak Endar Priantoro ini, berarti bahwa masa pengabdiannya sebenarnya belum selesai. Dan apabila mengembalikan itu harus ada kriteria, misalnya saja tidak perform, misalnya kinerjanya tidak bagus, ada pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Nah, itu pihak pimpinan KPK yang mengembalikan orang tersebut kepada kepolisian. Kalau tanpa reasoning, maka itu menjadi tanda tanya besar masyarakat. Ini ada apa ini? Kok kelihatan sekali mainnya kok kasar seperti itu. Jadi kepercayaan publik terhadap KPK ini tergerus karena ya pula dari internal pimpinan KPK yang periode ini. Kita menilainya itu justru orang yang berintegritas. Itu disingkirkan. Mulai dari tes wawasan kebangsaan terhadap 57 pegawai. Mereka itu memang betul-betul berintegritas. Saat bersama kami dulu, kita bisa menilai bahwa orang-orang ini adalah layak untuk dipertahankan dan menjadi pendukung untuk peningkatan kinerja KPK itu ya orang-orang yang justru yang sekarang diberhentikan itu. Bung Arif dan Mbak Vita. Jadi seperti itu. Jadi daya rusak secara internalnya itu sangat-sangat besar sekali periode yang sekarang ini. Nah, kita dulu tuh merintisnya dari periode pertama. Kami dulu tuh ikut dari periode pertama. Memang belum sebagai komisioner, masih direktur. Bagaimana pimpinan pertama tadi itu tuh membuat penguatan kelembagaan, capacity building itu demikian kerasnya ya, dengan tujuan bahwa lembaga ini dihuni oleh orang-orang yang berintegritas, bersemangat tinggi untuk memberantas korupsi dan independen. Nah, berkat undang-undangnya telah berubah, nah, orang-orang yang dipasang juga orang-orang yang tidak independen. Nah, undang-undangnya menyatakan bahwa KPK adalah rumpun eksekutif. Nah,
dugaan ini dicari oleh pihak lain, menceburkan KPK untuk kepentingan politik, ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Jadi masyarakat harus tahu manuver-manuver kasar dari pimpinan periode yang sekarang ini. Jadi periode 1 sampai periode 4 itu menjaga aturan perundangan dan menjaga kode etik yang tinggi, melaksanakan tugas dengan berintegritas, orang-orangnya harus bisa menjadi role model atau figur contoh, lead by example kepada lembaga lain, khususnya adalah aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi dengan KPK. Itu yang tidak bisa dicegah, dilakukan penegakan hukum secara disiplin seperti itu dan tidak pandang bulu. Jadi baik, Pak Yasin, independensinya itu sekarang ini tergerus ini Bung Arif dan Pak Tita. Oke, baik. Saya ke Bang Saur, Pak Yasin. Ya. Bang Saur, pada saat wartawan menanyakan kepada Brigjen Endar ini perihal tidak dilanjutkannya lagi ya jabatan dilidik ini oleh bersangkutan karena faktor perbedaan katanya begitu. Tapi dijawab nih oleh Brigjen Endar. Ya memang faktanya ada perbedaan pendapat. Gitu. Ini yang mencuat ke publik dan jadi bola liar nih jadi. Nah, menurut saya sangat bisa ditangkap Fadil karena memang kita mulai dulu mengacu ada 7 nilai-nilai yang dibangun di KPK. Saya sebutkan atau diskusikan kita yang relevan dengan itu 2. Pertama, nilai integritas dan transparansi. Tadi kan Pak Yasin sudah mengatakan, kalau orang itu dikembalikan biasanya karena ada bermasalah. Kita ingat dulu ada 2 penyidik KPK, kasus buku merah itu yang merobek-robek barang bukti, itu dikembalikan. Pertanyaannya adalah Karyoto, direktur atau deputi penindakan dan juga siapa namanya Endar, yaitu direktur penyelidikan, dikembalikan kasusnya apa? Nah, tetapi fakta sekarang terbuka diskusi di publik, dia mengaku, Endar mengaku soal formula itu kan yang berbeda pendapat. Nah, yang ada yang sekarang berkembang ini Firly dan pimpinan ingin segera ditingkatkan formula ini ke penyidikan, kemudian siapa Endar mengatakan belum cukup mensreatnya. Nah, ini kan berbahaya, Pak Dil. Biasanya kawan-kawan katakanlah dari kepolisian, misalnya mau berkarir di KPK, biasanya ini adalah untuk membangun karirnya. Ini terjadi lagi sekarang ini 57, yaitu dulu pegawai KPK yang punya integritas, yang dia melakukan kerja-kerja sesuai dengan nilai-nilai dan mandat KPK, kemudian dibunuh. Sekarang dibunuh lagi nih jadi pengangguran. Oke, berarti gini, sebentar, singkatnya begini. Bang Saur meyakini bahwa alasan KPK kemudian memberhentikan Brigjen Pol Endar ini karena alasan berkaitan dengan Formula E. Lah, kita lihat tidak ada alasan yang disampaikan oleh KPK dan itulah diminta oleh saudara Endar bertemu kepada pimpinan KPK apa yang menyebabkan saya dicopot. Tetapi fakta sekarang berkembang dan diakui Endar. Soal formula kami berbeda pendapat. Ya toh, nah saya kira ini berbahaya karena apa? Memang dari awal saya dari awal memang tidak kaget. Karena kalau kita ingat flashback Mbak Vita soal terpilihnya saudara Firly ini, dulu masih saya ingat bahwa ada ribuan karyawan KPK karena diduga dia akan dicalonkan kembali membuat petisi bahwa mereka keberatan untuk kembali saudara Firly di KPK. Tapi apa yang terjadi, Pak Fadil dan Mbak Vita? Malah kemudian dia terpilih secara aklamasi di Komisi 3 dan satu paket dengan revisi, yaitu Undang-Undang KPK. Makanya dari awal inilah bagaimana KPK kemudian jadi hancur. Bahkan kita tangkap poinnya Bang Saur. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Yasin. Pak Yasin juga melihat seperti itu, tidak ada motif politik di balik pemberhentian 2 anggota Polri ini. Tapi jawabannya nanti Pak Yasin, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.